Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, sudah menjadi fitrah dasar setiap manusia yang jiwanya masih lurus bahwa setiap orang enggan aibnya dibuka oleh orang lain. Karena tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, itulah fitrah manusia. Melakukan kesalahan memang kekurangan manusia. Namun setelah melakukan kesalahan hendaknya kita langsung bertobat dan memohon ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosa hambanya, walaupun dosa itu setinggi langit dan sepenuh isi perut bumi. Hal ini sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla firmankan kepada kita dalam sebuah hadis qudsi. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberi ampunan sepenuh isi bumi pula. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Buya Milenial, walaupun setiap muslim akan mendapatkan ampunan dari Allah selama dia menjauhi kesyirikan, tapi ada satu golongan manusia yang dikecualikan dari mendapat ampunan Allah. Siapakah mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Golongan yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlepas karena kezoliman dan kebodohan terhadap diri mereka sendiri. Ia membuka aibnya padahal sebelumnya telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan mereka disebut dengan al-mujahirin. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Salim bin Abdullah, dia mengatakan, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla kecuali al-mujahirin, yaitu semisal ada seorang laki-laki yang mengerjakan sebuah perbuatan buruk pada malam hari, kemudian ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya atau berupa perbuatan buruk. Lalu laki-laki tersebut mengatakan, wahai fulan, aku telah mengerjakan sebuah perbuatan buruk atau jelek ini dan itu. Maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya, lalu ia membuka aibnya sendiri di waktu subuh atau keesokan harinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-mujahirin adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa ia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang ini terbagi menjadi dua golongan. Pertama, orang yang melakukan perbuatan maksiat dan ia menunjukkan perbuatannya tersebut di hadapan manusia dan manusia yang lain pun melihatnya. Yang demikian ini tidaklah kita ragukan lagi bahwa mereka termasuk golongan al-mujahirin dan tidak akan mendapat ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Kedua, orang yang melakukan perbuatan maksiat secara sembunyi-sembunyi, misal di waktu malam kemudian Allah menutup aibnya tersebut, atau seseorang yang melakukan maksiat di rumahnya sendiri, kemudian Allah menutup aibnya tersebut sehingga manusia lainnya tidak dapat melihatnya, sehingga seandainya ia bertaubat kepada Allah, maka jelas hal itu akan baik baginya. Namun ketika ia menemui hari berikutnya dan bertemu dengan orang lain, dia mengatakan, aku telah melakukan perbuatan maksiat ini dan itu. Maka orang yang demikian ini termasuk orang yang tidak akan dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosanya. Orang ini termasuk al-mujahirin padahal sebelumnya telah Allah tutup aibnya. Diringkas dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin halaman 120-121,
Hal tersebut tidaklah muncul melainkan karena pertama, dia menceritakannya karena lupa dan tidak sengaja sehingga ia menceritakan keburukannya itu dengan hati yang tidak berniat dengan niat yang buruk atau semisal ingin berbangga-bangga dengan maksiatnya. Kedua, dia menceritakannya karena ingin membanggakan perbuatan maksiatnya sehingga ketika ia menceritakannya dengan semangat atau dia merasa seolah-olah ia telah mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang, maka jenis ini adalah jenis yang paling buruk. Ancaman lainnya bagi orang yang termasuk al-mujahirin ini mendapatkan ancaman khusus dari Nabi SAW. Barang siapa yang menunjukkan dalam Islam sebuah jalan keburukan atau menjadi contoh yang buruk, maka baginya dosa perbuatannya tersebut dan dosa orang-orang yang mengikuti perbuatannya setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan melakukan maksiat." Dan termasuk terang-terangan adalah seseorang yang melakukan perbuatan maksiat di malam hari, kemudian di paginya ia berkata, "Wahai fulan, kemarin aku telah melakukan ini dan itu, padahal Allah telah menutup aibnya, dan di pagi harinya ia membuka tutupan Allah atas dirinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menceritakan aib sendiri dikhawatirkan dapat memicu orang lain untuk melakukan keburukan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 19. Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Rabb-nya marah kepadanya sehingga dia tidak menutupi aibnya tersebut. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena malu terhadap Rabb-nya dan manusia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya itu. Maka cukuplah ancaman besar ini membuat kita jera untuk menceritakan keburukan-keburukan kita yang telah ditutupi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadikan dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan itu adalah sesuatu yang besar sehingga kita tidak meremehkannya dan tidak terus-menerus melakukannya. Dengan seperti itu, lisan kita akan senantiasa beristighfar atas banyaknya dosa dan maksiat yang telah kita lakukan, sembari mengharapkan luasnya rahmat dan ampunannya untuk kita. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang al-mujahirin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.